Terlebih kan Pak, kita sama-sama tahu bahwa zaman sekarang kan banyak orang yang bunuh diri. Apa yang menyebabkan orang bunuh diri? Yang menyebabkan orang bunuh diri yaitu ketika orang tersebut menakar musibah yang mereka terima dengan kemampuan mereka. Sehingga ketika mereka menganggap bahwa kemampuan mereka, sumber daya manusia, sumber daya mereka yang mereka punya nggak bisa mengeluarkan dia dari masalah, akhirnya mati, mending milih mati. Kenapa? Dia ngerasa nggak sanggup hidup, dia ngerasa nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidup, kan begitu. Padahal dalam masalah ini kan kita bisa belajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa Pak dulu ketika dikejar Fir'aun, ya kan, dikejar-kejar Fir'aun sampai akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya tersudut di Laut Merah. Itu pengikutnya bilang apa? Inna lamudrikun, sesungguhnya kita pasti kesusul. Kalau kata pengikut Nabi Musa. Kenapa pengikut Nabi Musa bilang begitu? Karena pengikut Nabi Musa mengukur masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya logikanya di belakang musuh, di depan lautan, ya kesusul kita pasti. Itu kan logika manusia. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Musa, kala enggak, kita enggak bakal kesusul. Kalau kata Nabi Musa, kenapa? Kalau kata Nabi Musa, kita enggak bakal kesusul. Inna ma'i rabbi, sesungguhnya Tuhan bersamaku, sayahdin, dan dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Artinya Pak, Nabi Musa ketika ngomong gitu, itu bukan dalam takaran dia sebagai manusia biasa, tapi Nabi Musa mengukur masalah yang dia terima dengan kemampuan atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar aja Nabi Musa diperintahkan itu lemparin tongkat ke laut, terbelah itu laut. Kenapa Nabi Musa? Itu tadi karena Nabi Musa menakar musibah yang menimpa mereka itu bukan dengan keadaan diri dia sebagai manusia, tapi menakar dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa menyelesaikan. Cuman kuncinya satu Pak, dari ucapan Nabi Musa apa? Inna ma'i rabbi, sesungguhnya Tuhan bersamaku. Artinya Pak, ini menjadi syarat kalau kita mau keluar dari masalah yang di luar nalar kemanusiaan, kita bisa menyelesaikannya, maka apa? Jalin hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang bakal ngasih petunjuk. Sebagaimana Musa bisa keluar dari masalahnya yang secara logika itu nggak mungkin bisa, kan begitu. Dan orang yang tiga tadi di gua tadi itu kan bisa keluar karena mereka memang memiliki hubungan yang baik antara mereka dengan Tuhan. Makanya itulah kenapa Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan apa? Bahwa kunci sukses kita, bahwa kunci sukses hidup itu ada pada bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara diri kita dengan Tuhan. Begitu Pak. Ustaz hadirin, pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan surah An-Nisa
yaitu ayat ke-38. Dan juga pada kesempatan kali ini kita juga bahas hanya satu ayat, tapi mudah-mudahan dari satu ayat ini ada banyak pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir." Waman yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Walladzina yunfikuna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, cuma karena pengen dilihat manusia atau riya, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Waman yakunis syaitanu, dan barang siapa menjadikan syaiton lahu baginya qarinan, sebagai qarin atau teman dekat, fasa'a qarinan, maka sesungguhnya setan itu adalah sejelek-jeleknya teman, gitu, atau teman yang jahat. Nah jadi Pak, di ayat sebelumnya kita ngebahas masih tentang harta, tentang salahnya dalam pengelolaan harta. Kalau di ayat sebelumnya itu tentang orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, pelit. Maka di ayat yang selanjutnya ini sama, tentang orang yang salah juga dalam mengelola hartanya. Cuman kalau dia diinfakkan, cuman masalahnya ketika mereka menginfakkan hartanya itu dengan tujuan ri'a an-nas, pengen supaya dilihat orang, riya ketika dia beramal. Nah jadi di sini dikatakan saya mutawalli Sha'rawi, inna hadhil ayatal karimata tatahaddatsu 'anil ladzina yunfiku. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang yang berinfak. Lakinil ghayatu ghairul wadihah, tetapi tujuannya itu enggak jelas. Indahu ghayatud dha'ifah, dan juga tujuannya ini lemah. Kenapa kok lemah? Li'annahu yunfiku ria'an nas, karena ketika mereka berinfak itu hanya untuk pamer kepada manusia. Innahu yuridu bil infaqi mura'atan nas, dia ingin dengan infaknya itu mendapatkan pujian dari manusia. Walidzalika yaqulu 'arifuna bi fadlillah, maka oleh karena itu para arif, orang-orang yang mengenal karunia Allah, arifuna bi fadlillah, itu mengatakan apa? Ikhtar man yusamminu ata'ak, pilihlah kepada siapa kamu akan menjual, kamu akan mendermakan pemberian kamu. Kenapa orang arif billah itu mengatakan demikian, Pak? Karena Pak, ketika kita memberikan sesuatu kepada manusia, itu kan biasanya mereka membalas sesuai kemampuan. Kayak misalnya kita ngasih orang susah, ya paling balasannya ucapan terima kasih. Kan begitu. Kalau kita misalnya nih ngasih duit, ya kan, ngasih bingkisan kepada pejabat atau pemegang tender, maka biasanya balasannya kita dapat tender. Semakin besar, ya kan, jabatan orang yang kita kasih, biasanya akan semakin besar pula balasannya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita memberikan itu untuk Allah? Kan begitu. Yang Allah ini udah maha kaya, lebih kaya dari segala orang yang kita anggap kaya. Maka bagaimana Allah akan membalas pemberian kita tadi? Maka otomatis apa? Pemberian atau balasan dari Allah tentu angkat sangat tinggi nilainya. Dan dalam hal ini disinggung dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin
baik diri maupun harta mereka dengan memberikan kepada mereka surga untuk mereka, begitu Pak. Nah sedangkan orang-orang yang riya itu adalah orang-orang yang otomatis dia akan rugi. Karena apa? Karena mereka nggak memahami hakikat perdagangan sejati atau perniagaan sejati, sebab dia nggak akan mencicipi hasil berdagang dengan Allah, begitu Pak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain itu memberikan perumpamaan orang-orang yang berniaga, orang-orang yang bertransaksi kepada selain Allah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah dikatakan apa? Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Perumpamaan orang itu yang berniaga kepada selain Allah seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Jadi Pak, kalau misalnya nih kita transaksi atau melakukan perbuatan itu bukan karena Allah, tapi karena hanya atas dasar pengen dihargai, atas dasar pengen dihormati sama orang, itu perumpamaannya seperti batu licin, yang dimana di batu licin itu ada debunya, sehingga ketika ada hujan datang, itu langsung Pak bersih itu. Kenapa? Karena saking licinnya itu batu, debu aja nggak menempel. Nah orang yang beramal, jangan gendang amal yang dia bukan untuk Allah itu bakal begitu nanti di hadapan Allah, udah nggak bakal apa? Udah nggak ada bakal kebaikan yang tersisa. Bahkan di ayat lain dikatakan fahaba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Debu Pak ditimbang aja itu nggak seberapa. Tapi ini jadi masalah fahaba'an mansura, udah debu berterbangan lagi, udah nggak ada yang bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di kelanjutan ayat wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Nah jadi Pak, orang yang menafkahkan hartanya itu karena pamer kepada manusia, sebenarnya dia tahu atau memahami tentang apa perkara keimanan, namun iman itu belum benar-benar berakar. Yang ujungnya ke sana sebenarnya mereka Pak belum benar-benar beriman, begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam tafsir ini Syekh Sarawi mengatakan apa Pak? Yang pertama pesan Syekh Mutawalli Sarawi, ya udah namanya kita jangan takut sama yang namanya memberi atau berbagi. Gak usah pelit, berbagi. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, hati-hati ketika memberi salah niat, yaitu dengan menjaga kerahasiaan apa? Pemberian kita kepada orang lain. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kata Syekh Sarawi di dalam tafsirin mengatakan apa? Nah makanya Syekh mengatakan di dalam hadis di antara 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya adalah seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang disembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Artinya Pak, kalau misalnya kita pengen supaya amal kita dihindari daripada yang namanya riya, maka beramal itu udah jangan sampai orang pada tahu. Bukan berarti amal ketika orang tahu itu nggak bagus. Karena di dalam ayat lain kan Allah juga udah mengatakan, in tubdus shadaqat fa ni'imma hiya. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu baik.
Wa in tuhfuha wa tu'tuha wal fuqara'i fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Artinya apa? Memberikan orang tahu ya baik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang juga tertarik dalam memberi baik. Cuman tetap ketika kita memberikan kepada orang fakir dengan cara diam-diam, itu lebih baik kalau kata Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa memberi dengan menyembunyikan sedekah ini lebih baik? Yang pertama yaitu manfaatnya menjaga keikhlasan. Karena kan kadang-kadang yang menjadikan atau mengundang kita ria, ketika nama kita disebut, ketika orang tahu bahwa kita ini sodako, otomatis kadang-kadang setan menggelincirkan, alhamdulillah lu bisa sodako, orang tahu. Nah akhirnya kan kita berpikir, wah iya ya. Ini kan menimbulkan ada namanya godaan kita untuk berbuat ria. Yang kedua yaitu apa? Menjaga kehormatan si penerima. Makanya kalau misalnya nih Pak, nanti di mana-mana kayak kita zakat, ya kan zakat fitrah. Itu yang namanya zakat fitrah Pak, enggak harus ada akadnya. Kayak misalnya kita nih ada duit zakat. Ya udah dalam hati kita niatin nih duit zakat, kita kasih aja orang susah. Tanpa kita harus ngomong itu duit zakat. Kan begitu. Kita bilang nih buat rezeki buat lo. Makan dah tuh. Misalnya kita ngomong begitu aja walaupun di hati kita itu zakat, sah zakatnya. Dan bahkan itu lebih apa? Lebih menjadikan mereka enggak merasa kecil, karena apalagi yang namanya zakat itu kan biasanya emang mustahiknya itu buat orang susah. Ya kan? Biar dia enggak ngerasa dianggap susah banget. Kan begitu. Dan itu sebenarnya lebih aman juga menjaga harga diri orang-orang yang susah gitu. Enggak harus diumumin. Bahwa zakat sama ini sekian gitu, nggak harus. Karena apa? Karena itu terkait apa? Pemberian terhadap orang susah supaya menjaga kehormatan si penerima. Dan yang keempat kenapa? Yaitu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang tadi kita bahas, begitu Pak. Dan juga yang perlu kita sadari Pak, bahwa yang namanya harta itu bukan tujuan. Tetapi yang namanya harta adalah alat buat beribadah dan berbuat baik. Jadi Syekh Sa'rawi di dalam kitab ini mengingatkan tentang apa? Tentang balasan akhirat ini lebih kekal, lebih berharga dibandingkan dengan pujian manusia yang memang sementara. Kadang-kadang kan kita suka apa? Suka lupa terhadap hal-hal yang demikian, yang akhirnya kita jadi nggak mau sodako, jadi nggak apa? Ketika sodakoh kita pengennya dilihat orang. Padahal Pak, ketika Bapak sodakoh dengan niat ikhlas karena Allah, itu akan banyak manfaat dan kebaikan. Kebaikan yang jelas di akhirat nanti kita dapat pahala. Di dunia kita mendapatkan keberkahan. Dan di antara keberkahan daripada amal yang ikhlas itu karena Allah adalah apa? Adalah kita akan apa Pak? Bisa menjadikan amal kita itu sebagai tawasul kepada Allah. Ya, jadi Pak ada kisah, dan kisah ini sahih disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu kalau kata Rasulullah ada 3 orang pemuda yang dia ini terjebak di dalam goa tertutup batu besar. Nah, ketika itu Pak, nggak ada yang bisa mengeluarkan mereka secara logika keluar dari goa itu. Akhirnya mereka pun berinisiatif bertawasul kepada Allah. Orang yang pertama dia cerita bahwa ya Allah, saya ini punya orang tua. Ya, orang tua saya ini makannya saya tanggung. Dan nggak ada yang bisa makan duluan kecuali saya harus ngasih makan orang tua saya dulu. Walaupun anak saya udah nangis, tetap aja orang tua saya duluin. Nah sampai satu keadaan Pak, dia pulang kemalaman. Orang tuanya udah tidur. Sementara orang tuanya belum makan. Itu Pak, anaknya udah nangis-nangis kelaparan, tetap aja nggak boleh karena emak gua, orang tua gua belum makan. Sampai akhir pagi itu baru dikasih makan. Yang maka apa doa dia di akhir penutup? Allahumma in kunta fa'altu dzalika bitigha'a wajhika
fafarraj anna ma nahnu fihi. Kalau kata dia, ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata mencari wajahmu atau ikhlas karenamu, maka ringankanlah beban yang kami hadapi ini. Akhirnya Bapak, pintu itu bergeser, seret, sedikit, belum sepenuhnya. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua maju, dia bermunajat, bercerita tentang amal kebaikan dia. Ya Allah, saya pernah punya sepupu. Sepupu ini saya cinta sama dia, cuman cinta saya ditolak. Ya kan? Sampai satu saat ketika keadaan menghimpit, itu sepupu saya datang nemuin saya. Butuh sama saya. Nah ketika itu saya janjiin kalau memang lu butuh sama gua, sekarang lu serahkan diri lu buat gua. Maksudnya diajak Cina. Tetapi sepupunya mengingatkan kepada dia untuk takut kepada Allah. Akhirnya yang tadinya saya niat memenjinai sepupu saya nggak jadi karena saya takut kepada Allah. Maka itu pun ditutup dengan doa, Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarraj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan itu semata-mata mencari wajahmu, semata-mata ikhlas karena kamu, maka ringankanlah beban yang kami hadapi ini. Itu tergeser sedikit Pak. Nah yang ketiga begitu juga. Yaitu apa? Saya ya Allah, saya dulu punya karyawan. Ya kan? Saya gaji karyawan saya. Nah sampai satu saat karyawan saya yang saya mau gaji ini pergi nggak tahu kemana. Nah akhirnya yang merupakan jatah gaji dia berupa kambing itu saya pelihara. Sampai tuh akhirnya kambing itu beranak pianak sampai banyak. Nah satu saat karyawan saya yang dulu yang gajinya belum diambil datang lagi. Dia minta jatah dia yang dulu belum saya bayar. Maka saya katakan, ya udah ambil semua yang ada di ladang, kambing-kambing yang banyak ini. Maksudnya apa? Ya inilah kambing yang dulu lu nggak ambil, sekarang udah beranak pianak, silahkan ambil. Padahal kan logikanya bisa aja lo ambil kambing lu satu begitu. Tapi enggak, yang dilakukan apa? Karena di saking amanah, itu jatah karyawan yang dipelihara sampai beranak pianak diserahkan kepada itu karyawan. Maka ditutup dengan doa Allahumma in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan ini semata-mata karena mencari wajahmu, semata-mata karena ikhlas kepada kamu, fafarraj 'anna ma nahnu, maka ringankan beban yang kami hadapi ini. Akhirnya Pak, itu batu yang tadinya menghalangi pintu gua bergeser dan menjadikan mereka semua bisa keluar. Apa hikmah yang kita bisa ambil Pak? Nah Pak, terkadang kan kita sering Pak dihadapkan oleh masalah-masalah hidup. Ya kan, tekanan-tekanan hidup yang menurut logika kita kayaknya kita nggak bisa keluar dari masalah ini. Nah kalau misalnya Pak kita pernah menghadapi kayak gitu, itu nggak perlu khawatir. Tinggal Bapak ingat aja apa amal kebaikan apa yang pernah Bapak lakukan yang benar-benar di sana Bapak mengharap redho kepada Allah. Maka jadikan amal tadi sebagai bahan apa? Bahan tawasul. Karena apa? Karena 3 pemuda tadi aja itu bisa keluar dari sesuatu yang di luar nalar manusia, itu bisa keluar, bisa bergeser itu batu, bisa. Oleh sebab apa Pak? Oleh sebab karena dia bertawasul dengan amal yang dia itu benar-benar karena Allah. Maka alangkah sayang Pak kalau misalnya kita beramal itu nggak ikhlas. Yang pertama nggak jadi pahala di akhirat, yang kedua nggak bisa jadi bahan tawasul untuk kita bertawasul dengan amal soleh. Terlebih kan Pak, kita sama-sama tahu bahwa zaman sekarang kan banyak orang yang bunuh diri. Apa yang menyebabkan orang bunuh diri? Yang menyebabkan orang bunuh diri yaitu ketika orang tersebut menakar musibah yang mereka terima dengan kemampuan mereka. Sehingga ketika mereka menganggap bahwa kemampuan mereka, sumber daya manusia, sumber daya mereka yang mereka punya nggak bisa mengeluarkan dia dari masalah, akhirnya mati, mending milih mati. Kenapa? Dia ngerasa nggak sanggup hidup. Dia ngerasa nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidup, kan begitu.
Padahal dalam masalah ini kan kita bisa belajar kepada Nabi Musa. Nabi Musa Pak dulu ketika dikejar Fir'aun, ya kan, dikejar-kejar Fir'aun sampai akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya tersudut di Laut Merah. Itu pengikutnya bilang apa? Inna lamudrikun. Sesungguhnya kita pasti kesusul. Kalau kata pengikut Nabi Musa. Kenapa pengikut Nabi Musa bilang begitu? Karena pengikut Nabi Musa mengukur masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya logikanya di belakang musuh, di depan lautan, ya kesusul kita pasti. Itu kan logika manusia. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Kala enggak, kita enggak bakal kesusul. Kalau kata Nabi Musa. Kenapa? Kalau kata Nabi Musa, kita enggak bakal kesusul. Inna ma'i rabbi. Sesungguhnya Tuhan bersamaku. Saya din dan dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Artinya Pak, Nabi Musa ketika ngomong gitu, itu bukan dalam takaran dia sebagai manusia biasa. Tapi Nabi Musa mengukur masalah yang dia terima dengan kemampuan atau kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar aja Nabi Musa diperintahkan itu lemparin tongkat ke laut, terbelah itu laut. Kenapa Nabi Musa? Itu tadi karena Nabi Musa menakar musibah yang menimpa mereka. Itu bukan dengan keadaan diri dia sebagai manusia, tapi menakar dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa menyelesaikan. Cuman kuncinya satu Pak. Dari ucapan Nabi Musa apa? Inna ma'i rabbi. Sesungguhnya Tuhan bersamaku. Artinya Pak, ini menjadi isyarat kalau kita mau keluar dari masalah yang di luar nalar kemanusiaan kita bisa menyelesaikannya, maka apa? Jalin hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang bakal ngasih petunjuk. Sebagaimana Musa bisa keluar dari masalahnya yang secara logika itu nggak mungkin bisa. Kan begitu. Dan orang yang 3 tadi di gua tadi itu kan bisa keluar karena mereka memang memiliki hubungan yang baik antara mereka dengan Tuhan. Makanya itulah kenapa Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan apa? Bahwa kunci sukses kita, bahwa kunci sukses hidup itu ada pada bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara diri kita dengan Tuhan, begitu Pak. Dan begitu juga di sini Syekh Sa'rawi mengatakan tentang hikmah adanya orang kikir. Kalau kata Syekh Sa'rawi, jadi adanya orang kikir itu Pak, ini kan sebenarnya bisa menjadi kebaikan. Yaitu dimana ketika orang dermawan pengen bagi duit, pengen berbagi, tapi dia nggak punya, nggak ada uang di tangan. Yang ada misalnya harta seperti emas atau apa. Maka yang bisa atau yang mau membeli biasanya orang-orang yang kikir, dibeli itu. Artinya apa? Ya hikmahnya ada orang kikir kan begitu. Dibeli dan harta hasil penjualan tadi yang orang dermawan dikasih yang orang susah, begitu Pak. Nah juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman, "Waman yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan." Dan barang siapa yang menjadikan setan baginya itu adalah teman, maka sesungguhnya setan itu adalah seburuk-buruknya teman. Nah Pak, yang terkadang kan Pak, kita ketika kita memberi kadang-kadang kan muncul tuh pikiran, bagaimana kalau misalnya gua nanti kasih ntar gua kurang dong, atau misalnya gua kasih nanti gua susah, atau ada bisikan buat apa lo bantu dia, belum tentu dia balas budi kepada kita. Nah ini Pak, semua narasi itu kan dibisikkan oleh korin, oleh jin yang memaksa kita atau menuntun kita itu apa? Supaya kita jadi orang bakhil. Nah lantas bagaimana Pak cara kita melawan korin atau setan yang membisiki kita itu? Maka sadari bahwa rasa takut bukan dari hati yang bersih, tapi itu berangkat daripada bisikan setan. Jadi Pak, kalau ada bisikan ketika kita mau ngasih orang takut susah,
Ketika ngasih orang, kalau nggak diketahui orang rugi, maka yakinin itu bisikan-bisikan nggak benar semuanya itu. Itu bisikan setan kalau misalnya ada bisikan-bisikan semacam itu. Yang kedua yaitu tadi berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga apa? Ya udah buru-buru melakukan yang namanya amal soleh. Udah jangan panjang mikirnya ketika kita pengen beramal. Karena apa Pak? Kalau misalnya kita kelamaan mikir, buru-buru keburu direcokin oleh setan begitu Pak. Dan juga yang terakhir Pak, yaitu apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Yakinin Pak, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah itu pasti Allah balas gitu. Jadi nggak ada yang namanya pemberian kita yang kita berikan di jalan Allah atas dasar karena Allah itu nggak mungkin nggak bakal dibalas. Nah sekarang apa aja sih Pak yang diinfakkan di jalan Allah? Banyak Pak, bukan cuma duit. Yang pertama waktu. Kalau misalnya waktu yang kita infakkan di jalan Allah Pak, maka apa? Nanti bakal Allah ganti. Yang pertama Allah buat sedikit waktu kita terasa cukup efektif. Jadi nanti kan kalau kasih kita nih waktu cukup, waktu kerja cukup, istirahat cukup, pokoknya nggak sia-sia kita punya waktu. Kenapa Pak? Karena kita menginfakkan waktu kita di jalan Allah. Atau juga salah satu kalau misalnya kita menginfakkan waktu, maka Allah limpahkan ketenangan Allah sehingga apa? Sehingga apa yang kita capai dalam waktu yang lebih banyak daripada orang-orang tertentu. Kayak misalnya kalau misalnya kita suka menginfakkan waktu, kita Pak alhamdulillah misalnya kita bisa kebeli motor, orang masih kebeli sepeda. Waktu kita lebih singkat dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kalau misalnya kita benar dalam menginfakkan waktu kita. Kayak sekarang nih kita ngaji, ini kan bentuk menginfakkan waktu kita di jalan Allah. Ya kan ketika orang perlu kita sediain waktu buat orang yang butuh. Ya salah satu digantinya itu dengan cara apa? Allah limpahkan kepada kita kecepatan meraih apa yang kita inginkan dalam masalah waktunya. Dan terkadang juga Pak Allah mengganti dengan waktu di akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Contohnya siapa Pak? Yang dia menginfakkan waktunya dan Allah ganti berlipat-lipat. Contohnya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi yang hidup pada 676 Hijriah. Dia ini ulama besar Syafi'iyah Pak. Yang mana sepanjang hidupnya dia ini hampir nggak punya waktu untuk kesenangan pribadi. Dia itu tidur sehari Pak cuma 2 jam. Sisanya belajar, mengajar, menulis. Waktunya banyak dihabiskan untuk ilmu dan membimbing umat. Apa Pak balasan daripada Allah Subhanahu wa taala buat Imam Nawawi? Allah berkahi hidup Imam Nawawi Pak. Umurnya cuma 45 tahun. Tapi karya ilmiah itu tetap hidup selama 700 tahun sampai sekarang. Dan bahkan ribuan ulama, jutaan umat itu masih belajar dari beliau. Artinya Pak, ini Pak Allah ganti waktunya dengan keabadian manfaat. Ini kan bentuk daripada infaknya Imam Nawawi terhadap waktunya Allah ganti. Jadi nggak perlu khawatir kalau Allah nggak ganti. Begitu juga kalau misalnya yang kita infakkan ini adalah tenaga. Maka Allah ganti Pak, pasti Allah ganti. Apa bentuk biasanya penggantian Allah terhadap tenaga yang sudah kita infakkan? Yaitu dengan kekuatan baru, tubuh kita jadi lebih sehat, daya tahan tubuh kita lebih meningkat. Karena apa Pak? Karena kita menginfakkan tenaga kita di jalan Allah. Begitu juga dengan kebugaran ruhani. Meski kayak tubuh kita capek, jiwa kita tetap terasa ringan. Capek mah capek Pak kalau misalnya kita mikirin ngurusin umat. Tapi alhamdulillah hati kita senang bisa menyampaikan kebaikan. Misalkan seperti itu. Ini merupakan bentuk balasan dari Allah atas tenaga yang kita infakkan di jalan Allah. Atau kadang Allah ganti dengan kemudahan urusan. Yang jika dihitung dengan tenaga yang dihemat itu jauh lebih banyak. Kan gitu. Artinya apa?
kerjaan kita misalnya sekali ngelangkah rezeki alhamdulillah banyak. Kalau orang-orang kudu capek, giliran kita, lempengan kita pengen sesuatu gampang, nggak banyak ngeluarin tenaga. Bisa jadi seperti itu urusan kita dipermudah atau tenaga kita diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang namanya cinta. Kalau misalnya kita menginfakkan cinta di jalan Allah, karena Allah, itu nanti juga Pak Allah akan ganti. Jadi dengan apa Pak? Dengan cinta Allah sendiri yang melahirkan apa? Melahirkan sakinah, melahirkan ketenangan, kan gitu, hati kita nggak gelisah. Ketika kita menginfakkan cinta kita kepada umat di jalan Allah, atau juga Allah ganti dengan apa Pak? Dengan cinta makhluk-makhluk Allah. Nggak tahu-tahu tiba-tiba banyak orang yang mencintai kita, memuliakan kita tanpa sebab dunia. Padahal kita bukan orang kaya, padahal kita juga bukan orang rupawan misalnya. Tapi kenapa orang ujug-ujug menghormati saya, memuliakan saya? Nah ini bisa jadi bentuk gantinya Allah terhadap cinta yang kita berikan di jalan Allah. Atau juga dengan ketentraman di dalam hati. Sebab orang yang mencintai karena Allah itu kan gak bergantung Pak sama makhluk. Dia mencintai orang karena Allah, bukan karena pengen dicintai balik. Maka orang yang begini cenderung hatinya apa Pak? Tentram. Ya kan? Ketika dia mencintai orang terus orang benci, apa dia khawatir? Enggak. Kenapa? Karena dia mencintai orang itu karena Allah, bukan karena pengen dicintai. Apa Pak contohnya? Orang yang dia menginfakkan cintanya karena Allah terus diganti sama Allah. Contohnya yaitu salah satu anak Nabi Muhammad, Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Pak, ketika perang Uhud, itu kan Pak sebenarnya jatuhnya perang saudara Pak. Antara orang Madinah dengan orang Mekah. Kenapa saya katakan perang saudara? Karena ketika kita perang, kita tahu lah itu ponakan gua, lah itu mertua gua, lah itu anak gua. Karena memang satu masih sama dari ini saudara. Bahkan akhirnya kan perang Uhud, perang Badar. Bahkan di perang Badar akhirnya dimenangkan oleh orang-orang Muslim ketika itu. Ya, makanya orang-orang kafir Quraisy ketangkep jadi tawanan. Nah sebenarnya aturan mainnya harusnya itu dibunuh, Pak. Kalau orang tawanan itu harusnya peraturan perang itu harusnya dibunuh. Cuman kan itu tadi saya bilang ini perang antara saudara, yang kita perangin mertua kita, yang kita perangin anak kita, yang kita perangin mantu kita. Nah lempengan ketika itu tawanan perangnya adalah mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abul As yang merupakan suami daripada Zainab yang merupakan anak Rasulullah. Ya udah kebijakannya sekarang apa? Ambil harta untuk tebusan. Akhirnya Abul As ini bawalah harta, ya kan? Maka apa? Zainab binti Rasulullah itu ngasih tebusan istrinya, yaitu berupa kalung, Pak. Ketika kalung itu diterima oleh Rasulullah, Rasulullah nangis, Pak. Kenapa? Karena kalung yang diberikan Zainab buat tebusan istrinya itu adalah kalung pemberian istri tercintanya itu Khadijah. Akhirnya apa? Kalau kata Rasulullah, yaudah ini sekarang lu bawa balik nih kalung lu, ya kan? Lu bawa balik kalung lu, cuman lu biarkan istri lu hijrah sama gua kesini ke Madinah, ya kan? Akhirnya apa? Ya udahlah, dia pulang, Abul As diizinin. Akhirnya apa? Istrinya hijrah. Dan ternyata daripada kecintaan istri terhadap suaminya itu kan berbuah kebaikan. Akhirnya Abul As juga masuk Islam. Dan gak lama setelah itu Zainab juga akhirnya meninggal dengan keadaan dia Islam, suaminya juga Islam. Dan itulah balasan daripada cinta yang diberikan Allah kepada Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga cinta Abu Bakar, Pak, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika Rasulullah dikejar ketika hijrah itu kan ngumpet di gua, Pak. Yang mana Abu Bakar ini ngelindungin Rasulullah daripada patokan ulah,
Sampai akhirnya Abu Bakar menahan sakit sampai dia nangis, dibela-belain. Makanya wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah memberikan balasan kepada Abu Bakar, yaitu dengan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna amannan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sungguh orang yang paling besar jasanya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kunta muttahidun khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih atau khalil selain Rabbku, sungguh aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Artinya cinta yang diinfakkan Abu Bakar untuk Rasulullah itu berbuah atau diganti dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Dan jadi apa? Jangan pernah kita merasa khawatir daripada apa yang kita infakkan, pasti diganti. Dan begitu juga kalau misalnya yang kita infakkan berupa amanah jabatan, ya kan? Ketika kita menjabat pemimpin, kita menjadi pemimpin yang amanah, kita infakkan di jalan Allah, maka apa Pak? Maka nanti Allah ganti. Bagaimana cara Allah gantinya Pak? Maka Allah mengganti dengan kemuliaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Balasan untuk ketika dia pemimpin benar-benar menginfakkan kejabatannya di jalan Allah. Ya, yang namanya jabatan itu kan bisa berakhir Pak. Tapi yang namanya kehormatan sejati dari Allah akan tetap, bahkan Allah akan memberikan pengaruh yang lebih luas kepada dia setelah dia turun dari jabatannya. Artinya walaupun misalnya nanti kita turun dari jabatan kita, tetap kita akan dihormati oleh orang Pak. Karena apa? Karena kita amanah dengan jabatan tadi. Atau juga Pak, cara ganti Allah terhadap pemimpin yang dia benar-benar amanah, menginfakkan tenaganya, jabatannya, maka Allah ganti dengan keamanan hati. Yaitu dia nggak takut kehilangan, nggak resah terhadap fitnah atau tuduhan orang. Nah kisahnya atau contohnya siapa Pak orang yang benar-benar amanah dalam jabatannya? Yaitu kisah daripada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah Bani Umayyah. Jadi Pak saat khalifah, dia diangkat jadi khalifah, itu Pak, dia langsung memutuskan hidup untuk dalam keadaan kesederhanaan. Yang pertama, dia tolak gaji yang berlebih. Yang kedua, dia jual perhiasan istrinya demi membayar utang negara. Dan yang ketiga, dia siang malam mengurus rakyat. Bahkan meninggal dunia Pak, dia di umur 39 tahun. Karena apa Pak? Karena dia kelelahan, karena dia diracun. Tapi apa Pak balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Umar bin Abdul Aziz Pak? Jadi Pak, walaupun Umar bin Abdul Aziz itu cuma memerintah 2 tahun setengah, itu pemerintahannya Pak diakuin oleh ulama, diakuin oleh umat. Bahkan umat menggelari dia adalah khalifah yang kelima. Padahal dia bukan khalifah kelima, jauh. Cuman karena apa Pak, keadilan dia, amanahnya dia, itu sampai khalifah-khalifah sebelumnya dia dilewatin. Sampai dia dikatakan adalah khalifah yang kelima setelah Ali. Itu saking apa Pak? Saking dia punya jabatan, benar-benar diinfakkan di jalan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya yang kita bisa ambil daripada ayat ini yaitu apa Pak? Yang namanya Allah itu pasti akan mengganti apa aja yang kita infakkan. Dalam bentuk yang paling kita butuhkan atau dalam bentuk yang sama, yang jelas pasti Allah ganti. Dan jangan pernah merasa rugi. Cuman tetap ketika berinfak itu jangan sampai salah niat. Ya caranya bagaimana kita niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.